Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restoratna Amelia dari Prodi Akuntansi dengan NIM 318200048. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Yuni dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Yang pertama, jelaskan definisi teori dalam akuntansi. Teori akuntansi adalah seperangkat pengetahuan atau body of knowledge yang memiliki konsep fundamental, di mana akuntansi bisa sebagai alat informasi, akuntansi sebagai seni, akuntansi bisa menjadi sebagai body of knowledge yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan informasi yang nantinya bisa menjadi pertanggungjawaban manajemen. Dan akuntansi juga bisa sebagai sistem input kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi ekonomi melalui pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengikhtisaran, dan pengkomunikasian hasil atau output. Yang kedua, jelaskan apa kegiatan utama dari teori dalam akuntansi. Kegunaan utama teori dalam akuntansi adalah menyajikan suatu dasar dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian akuntansi. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud teori positif dan teori normatif. Teori positif adalah teori akuntansi yang berupaya menghasilkan suatu proses dengan menggunakan kemampuan, pemahaman, serta pengetahuan akuntansi, serta menentukan kebijakan akuntansi yang sesuai dalam menghadapi masa yang akan datang. Teori normatif adalah bagaimana akuntansi dapat dipraktekkan atau sering disebut juga teori a priori yang bersifat deduktif, bukan karena hasil dari penelitian empiris dan berjalan dari sebab akibat. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara sintakis, sematik, dan pragmatik. Sintakis adalah berusaha mengeluarkan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu dan bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu. Pragmatik yaitu berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena, objek atau peristiwa, dan istilah dari simbol yang mewakilinya. Pragmatik yaitu didasarkan pada pengamatan atas perilaku akuntan atau pihak-pihak yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh akuntan. Yang kelima, apakah saudara bisa menjelaskan perbedaan antara ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu terapan, serta berikan contohnya. Ilmu alam, yaitu istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada rumpun, di mana ilmu itu objeknya adalah benda-benda alam dan hukum-hukum yang pasti, serta bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Contoh dari ilmu alam adalah ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, serta yang lainnya. Yang kedua, ilmu sosial, yaitu sekelompok akademis yang mempelajari objek-objek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Contoh ilmu dari ilmu sosial adalah sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan yang lainnya. Yang ketiga, ilmu terapan, yaitu menempatkan teori-teori ke dalam praktek dan tujuannya mencari solusi dari sebuah masalah. Contoh dari ilmu terapan adalah ketika mata kita mengalami kesehatan mata, maka para ahli atau ilmuwan itu akan mencari dan menemukan sebuah kacamata, sehingga masalah dari kesehatan mata kita dapat diselesaikan dengan kacamata ini. Sekian dari saya, maaf jika jawaban-jawabannya masih ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.